Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa Sumek TV. Hari ini kami berada di Studio 2 Virtual Mall Pekanbaru dan bersama tamu kita spesial pada hari ini, pada di bulan Januari yang cerah ini, walaupun tadi sedikit gerimis ya pemirsa di rumah ya. Baik, bersama PSMTI Provinsi Riau, yaitu Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, dan telah hadir bersama kita di sini yaitu Dr. Devi Mariska MKes SPPA sebagai ketua Tionghoa Peduli COVID-19 ya, sebagai ketua Tionghoa Peduli Penanggulangan COVID-19. Seperti yang kita ketahui, ketua dari PSMTI Provinsi Riau yaitu Bapak Stephen Sanjaya. Baik, kita akan berbincang sejenak bersama Ibu Dokter nih. Selamat petang Bu Dokter. Cerah ya, pakai merah-merah ya. Ini baju seragam nih kayaknya. Oh iya. Baik. Nah, seperti kita ketahui PSMTI ini sudah berdiri begitu lama ya di Provinsi Riau, dan kita sudah melihat berapapun periodenya, setiap ketua yang mempunyai amanah untuk menjabat sebagai ketua sangat aktif untuk berperan serta di dalam pembangunan dan juga sosialisasi di Provinsi Riau. Baik, Bu Dokter bisa ceritakan sedikit ini mengenai PSMTI-nya sendiri dan juga mungkin kegiatan dan lain-lainnya. Silakan Bu Dokter. Oke, terima kasih. Seperti yang kita tahu, PSMTI sendiri kan kepanjangan dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Kalau dari kepanjangannya aja kita udah tahu, berarti ini kan suatu organisasi yang dari warga Tionghoa. PSMTI sendiri pertama kali terbentuk pada tanggal 28 September 1998 di Jakarta. Ya. PSMTI sendiri sifatnya untuk sosial, budaya dan kemasyarakatan. Kita tidak berafiliasi dengan partai politik manapun dan tidak akan berubah menjadi partai politik. Fungsi PSMTI sendiri itu untuk sebagai wadah komunikasi antar warga Tionghoa. Kemudian untuk sebagai wadah penyerap dan penyalur aspirasi warga Tionghoa. Dan juga silaturahmi yang paling penting ya Bu ya. Kemudian kita juga sebagai fasilitator untuk mempererat hubungan antar perkumpulan marga Tionghoanya gitu. Kemudian juga sebagai wadah untuk interaksi. Dibuka aja kali, mau nggak apa-apa dibuka ini biar terdengar suaranya ya. Sebagai wadah komunikasi dan interaksi antar warga Tionghoa dengan instansi pemerintah atau dengan organisasi masyarakat lainnya. Betul. Kemudian ya untuk wadah mediasi juga apabila ada permasalahan antar suku Tionghoa maupun antara suku Tionghoa dengan suku lainnya kayak gitu. Baik. Nah, ini yang seperti kita ketahui dan bersama-sama peran PSMTI ini sangat terasa ya keberadaannya di Pekanbaru dan di Riau pada umumnya. Nah, seperti beberapa minggu lalu ini PSMTI memberikan juga bantuan kepada korban dan pandemi COVID-19 ya, Bu Dokter ya. Ini seperti apa nih kegiatan yang dilakukan ini? Sebenarnya bukan dari waktu ini aja ya, kita sudah mulai aktif dari sekitar bulan 3 tahun lalu. Jadi dari pertama kali COVID ada di Indonesia kita udah berkumpul. Jadi bukan PSMTI aja, tapi bersama organisasi kemasyarakatan Tionghoa Riau juga bersatu dengan, bersinergi juga dengan organisasi keagamaan. Lalu kita bersatu, kita galang dana, lalu kita bagikan dalam bentuk sembako, kurang lebih puluhan ribu lah ya. Nah, kami juga mendapat kemarin untuk PMMI Riau bersama Bapak Jalani yang hadir di sini nih kemarin ya. Terima kasih, dan juga pada Pak Stephen juga ya. Nah, kalau dilihat nih Bu Dokter, saya lihat visi misi dari Pak Stephen ya sebagai ketua PSMTI di 2019 kemarin ya, dan 4 tahun ke depan kalau nggak salah. Nah, ada visi misi beliau selain membantu dalam sosial, saya melihat juga ada
perkataan beliau yang mengatakan bahwa dia akan bersinergi dengan juga Adalam Riau, lembaga adat ya, untuk memberikan mendorong atau menjaga warisan budaya yang ada di Riau ya, itu luar biasa sekali nih. Apa ini Bu Dokter nih? Yang mungkin ada beberapa pernyataan dan visi misi dari Pak Ketua PSTI yang sekarang ini, karena kesenian juga begitu erat dengan budaya yang berada di Riau. Nah, kalau misalnya tadi ada beberapa bantuan-bantuan yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, dan sebagai ketua dari Tionghoa Peduli penanggulangan COVID-19 apa saja nih, selain misalnya pembagian masker atau juga, nah vaksin gimana nih Bu Dokter? Yang jelas sih dari awal COVID itu kita bagi APD juga kita bagikan APD ya? Ke rumah sakit bukan saja hanya di Pekanbaru tapi juga semua cakupan Riau kita bagikan melalui PSMTI kita kan, di kabupaten kita juga ada, di kecamatan kita juga ada, kemudian kita tuh nggak kerja sendiri gitu, jadi kita bersama-sama ya, juga organisasi yang lain. Kemudian kalau untuk hal-hal yang sosial lainnya biasanya kita sih kayak ada cara pengisian pajak, jadi kita juga biar warga mengetahui kita dan taat lah ya sebagai warga pencerahan juga ya, kayak gitu ada pencerahan juga. ini luar biasa. Kita juga ada kayak kasih bantuan, misalnya dalam hari raya Natal, Imlek, Idul Fitri, Nyepi juga ada. Ya, kalau saya lihat memang peran PSMTI ini tidak memilih apakah memberikan bantuan kepada, mohon maaf, non-muslim saja, tapi justru kita melihat ada organisasi yang keislaman ya diberikan bantuan juga ya, Bu Dokter ya. Nah ini apakah itu juga dilakukan dari dulu atau baru sekarang atau bagaimana? Sebenarnya sih harusnya sudah dari dulu ya, cuma kan kita kayaknya lebih gencar saat-saat COVID kayak gini kan, kita karena lebih, membutuhkan ya, banyak yang membutuhkan. Karena di sinilah saatnya kita gotong royong, saling bantulah supaya negara kita nih lebih maju, lebih cepat kita melewati COVID nih gitu. Iya betul, baik pemirsa, tadi kita sudah berbincang dan juga Bu Dokter Devi sudah memberikan pencerahan dan juga memberikan penjelasan apa itu PSMTI dan juga peran dari warga Tionghoa yang sangat peduli dengan keadaan COVID pandemi 19 ini. Justru membentuk tim yang memang sangat membantu di dalam keadaan yang sangat sulit ini bagi masyarakat. Baik, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi. Baik pemirsa,